Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal video ini kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membuat video ini dalam rangka melaksanakan tugas dari mata kuliah di semester 3 yakni Sirah Nabawiyah, yang mana tugasnya adalah membuat sebuah video yang akan diupload di YouTube nantinya, berguna untuk ganti dari makalah dikarenakan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, melalui video ini kami berharap dapat menjelaskan beberapa bagian dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kami sebagai pembuat video berkesempatan mendapatkan tema dari video ini yang berjudul menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu. Adapun isi dari penyampaian kami ini dimulai dari sejarah Rasulullah SAW pada tahun ke-10 dari kenabian, di mana Rasulullah SAW telah menjalankan dakwah selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian berangkat dari cerita ketika Nabi di Taif, beliau bersama Zaid bin Harisah, anak angkatnya, melakukan perjalanan ke Taif, menemui kabilah-kabilah di sana, kemudian menawarkan keislaman. Akan tetapi dari penduduk Taif, mulai dari bangsawannya, kemudian anak-anaknya, budaknya, orang-orang awam yang ada di sana, menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka melukai Nabi dengan cara melemparnya dengan batu dan mengusir Nabi SAW. Selama 10 hari di sana, dakwah Nabi gagal, dan akhirnya Nabi mencoba dakwah baru dan berusaha kembali ke Makkah. Maka diawalilah dakwah Nabi dengan kabilah-kabilah yang ditawari kepada Islam ketika tahun ke-11 Hijriah. Kemudian orang mukmin selain penduduk Makkah juga ditawari selama fase ini. Begitu pula 6 orang penduduk Yasrib yang nantinya akan diceritakan di akhir dari video ini. Kemudian berangkat dari dakwah di Taif yang gagal, Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Makkah. Nabi walaupun dalam keadaan sedih dikarenakan dakwahnya yang tidak berhasil, kemudian Rasulullah berusaha kembali ke Makkah dengan meminta perlindungan salah seorang musyrik ataupun orang kafir yang pada saat itu, pada zaman itu, walaupun Nabi ditekan dikarenakan menyebarkan agama Islam, akan tetapi termasuk kebanggaan bagi seorang Arab adalah melindungi seseorang atas nama dirinya dan keluarganya. Dan pada saat itu yang melindungi Nabi adalah Al-Mut'im bin Adi. Kemudian melalui Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi dapat masuk ke Mekah dan memulai metode baru dalam berdakwah sallallahu. Kemudian Nabi mulai menawarkan kepada banyak kabilah yang datang ke Mekah pada awal Zulqa'dah hingga Zulhijjah, yakni ini adalah masuk kepada musim-musim haji, di mana orang-orang dari Mekah maupun di luar Mekah, yaitu di sekitaran Makkah Al-Mukarramah, mulai dari Syam, kemudian dari Yasrib,
kemudian dari berbagai negeri penjuru di sekitaran Mekah datang pada bulan-bulan ini untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian setelah mereka datang, maka Nabi SAW mulai mencoba mendakwahi mereka melalui datang ke tenda-tenda ataupun mendatangi pemuka-pemuka kaum yang ada di sana. Maka yang Nabi dapatkan sebagian dari kaum yang ketika didakwahi Nabi SAW tidak menerimanya. Tetapi ketika dakwah dicoba oleh Nabi dengan metode datang perorangan, maka ternyata metode ini cukup efektif. Contohnya saja, pada masa percobaan dakwah ini, Nabi SAW berhasil mengislamkan salah satu sahabat yang masyhur ini, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi juga berhasil mengislamkan pada tahun ke-11 Hijriah 6 orang dari Madinah ataupun dari Yasrib pada saat itu zamannya. 6 orang dari Yasrib ini adalah keturunan suku Khazraj. Kemudian suku Khazraj mempunyai satu rombongan ya, dan termasuk dari 6 orang ini yang berhasil Nabi dakwahi. Kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Mereka bernama As'ad bin Zurrah, kemudian Rafi bin Malik, Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Mereka berenam ini akhirnya menyampaikan dakwah Nabi SAW ke Yasrib. Seketika mereka pulang dari Mekah menuju Yasrib. Kemudian tersebarlah dakwah Nabi SAW melalui 6 orang ini. Kemudian inilah awal di mana dakwah Rasulullah SAW diterima di Yasrib. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa di Yasrib dakwah Rasulullah sangat mudah diterima? Dikarenakan orang-orang Yahudi yang ada di Yasrib ataupun Madinah pada saat itu telah memberikan pemberitahuan bahwasanya Nabi yang terakhir akan segera muncul, dan ternyata hal itu benar. Akan tetapi menurut orang-orang Yahudi ini bahwasanya Nabi ini akan turun dari kalangan Yahudi, akan tetapi turun di kalangan orang Quraisy yang membuat mereka enggan untuk masuk dalam Islam. Baik, mungkin sekian saja dari materi kami. Kami cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.